fakanuha, maka mereka menjadi kera. Maka mereka menjadi kera. Wahalaku ba'da salasati ayyam, dan mereka binasa atau mati setelah 3 hari. Jadi penduduk Ailat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka kera. Setelah itu, setelah 3 hari, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kita artikan atau kita terjemahkan ayatnya dulu. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah wahai Bani Israel, id akhadna, ketika kami mengambil, mitsaqakum, janji dengan kalian. Kami, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, maksudnya memiliki perjanjian dengan Banu Israel. Mitsaqakum yaitu perjanjian dengan kalian wahai Banu Israel. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami telah mengangkat fawqakum, di atas kalian, at-tur, gunung bukit atau dengan at-tur itu gunung Tur. Khudhu ma atainakum, ambillah ma atainakum, apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian, biquwatin, dengan seluruh kekuatan, wadhkuru, dan ingatlah ma fihi, apa-apa yang ada di dalam kitab tersebut, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang takut kepada neraka. Summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling, mim ba'di dzalika, setelah hal tersebut, setelah perjanjian tersebut. Jadi dzalik itu marja'nya, kembalinya kepada al-misak. Kemudian kalian berpaling setelah perjanjian tersebut, berpaling daripada ketaatan. Falaula fadlullahi alaikum, maka seandainya tidak ada anugerah Allah Subhanahu wa taala, alaikum, yang tercurahkan kepada kalian, wa rahmatuhu, dan seandainya tidak ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, lakuntum minal khasirin, pasti kalian akan menjadi orang-orang yang rugi atau yang celaka. Bahwasanya di sini sudah terang atau sudah sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki perjanjian dengan Banu Israel, yaitu untuk mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kitab Taurat. Itu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Nanti akan dijelaskan lagi. Wadkur, dan ingatlah, id akhadna mitsaqakum, ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian, ahdakum, jadi badal dari mitsaqakum. Mitsaqakum ay ahdakum, kami mengambil perjanjian dengan kalian, bil amal, untuk mengamalkan bima fit Taurah, dengan apa-apa yang ada di dalam kitab Taurat. Waqad rafa'na fawqakumut tura al-jabala iktala'nahu min aslihi alaikum lamma abaitum qabulaha, dan sungguh kami telah mengangkat fawqakum, di atas kalian, at-tura, al-jabala, yaitu gunung Tursina atau gunung kalau sekarang kalau nggak salah namanya itu Gunung Sinai.
pernah dengar Gunung Sinai? Enggak pernah dengar ya? Ya, kalau Tursina paham ya, Bukit Tursina. Oleh itu Tur al-Jabala. Kami telah mengangkat Gunung Tursina tersebut. Iktala'nahu. Kami mencabut min aslihi dari asalnya. Alaikum berada di atas kalian. Lamma abaitum qabulaha, tatkala kalian menolak untuk menerima hal tersebut, janji tersebut, atau menolak akan kitab Taurat tersebut. Nah, jadi disebutkan Banu Israel sudah diberitahu oleh Nabi Musa untuk mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kitab Taurat. Sudah ada perjanjian harus mengamalkan kitab Taurat. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat gunung tersebut. Gunung Tursina tersebut itu sudah ada di atas mereka. Nah, jadi gunung tersebut sudah diangkat dari asalnya. Sudah kasarnya ngawang lah, bahasa jelasnya ngawang. Sudah ada di atas mereka. Nah, itu kapan? Kenapa kok diangkat tersebut? Lama abaitum qabulaha, tatkala para Banu Israel enggak mau menerima perjanjian tersebut. Nah, ini makanya kita kan sering membaca apa dalam ayat itu lillahi ma fis samawati ma fil ardh. Apa itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Fa yaqul man syaa wa yadhma syaa Allah. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na ta'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu kan sebab nuzulnya. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu bahwasanya akan dihisab sesuatu yang ada di dalam hati. Itu umat Nabi Muhammad atau para sahabat ketika itu agak keberatan. Ya Rasulullah, kullifna ma la nutik. Kami ini dipaksa dengan sesuatu yang tidak mampu. Jadi apapun yang dikerentek dalam hati itu sudah termasuk hisab, ada dosanya. Kita kan sering kan kerentek elek itu sering kita itu. Nah, terkadang ada seperti itu dihisab. Pertama awal ayat. Kemudian para sahabat otomatis langsung agak keberatan. Ya Rasulullah, kullifna ma la nutik. Kami enggak mampu, kami dipaksa dengan sesuatu yang tidak mampu. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu memberitahu atau ngajari kepada para sahabat, ataquluna kama taqulu Banu Israil, para ashabi, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian mau mengatakan seperti yang dikatakan oleh Banu Israel, yaitu qalu sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami bermaksiat, enggan untuk melakukan ketaatan tersebut. Nah, maksudnya apa? Seperti ini. Untuk para sahabat, murid-murid Nabi Muhammad SAW, ketika diajari sama Nabi Muhammad SAW demikian, jangan kau mengatakan seperti itu, wahai ashabi. Ketika ada perintah seperti ini, ada suatu hukum seperti ini, terus hendaknya kalian itu mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mampu enggak mampu, wis kami dengar dan kami patuh ya Allah. Kami patuh. Nah, barokahnya para sahabat manut sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kerentek hati, hadisun nafas, itu tidak sampai dosa. Belum dosa. Alhamdulillah. Gara-gara apa? Manut. Nah, sementara Banu Israil apa? Ketika ada perjanjian tersebut, kitab Taurat ini harus kalian amalkan. Ya sami'na wa asaina. Nah, kalau kita jangan sampai niru-niru Banu Israil. Sami'na, jangan sampai. Tapi kalau kita kan sih sami'na wa tafakkarna. Lek cocok wa ata'na, lek gak cocok wa asaina.
Itu melana kita itu makomi gak pati munggah-munggah. Yaiku sakne kakan tafakar. Tafakur. Masalah perintah. Apa? Kelas. Ya, ini maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala wa rafa'na fawqakumut tur. Dan kami telah mengangkat gunung Tur tersebut sudah berada di atas kalian tatkala kalian itu enggak mau menepati janji. Maksudnya wis gak sudah janjian kami gak akan mengamalkan kitab Taurat. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala ya gak apa-apa gitu, siap-siap mati. Kesan seperti itu. Nah, akhirnya mereka mau. Jadi enggak jadi ditumplekno. Jadi gunungnya gak situ didukno di atas mereka. Itu kemudian waqulna, dan kami berkata, khudhu ma atainakum biquwwatin bijiddin wajtihadin. Ambillah apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian, yaitu Alkitab, yaitu kitab Taurat. Ambil kitab Taurat ini, amalkan yang ada di dalamnya. Biquwwatin, dengan kekuatan, maksudnya bijiddin wajtihadin, dengan sungguh-sungguh, semangat dan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi bil amali bihi, dan ingatlah apa-apa yang ada di dalamnya bil amali bihi, dengan mengamalkan dengan kitab Taurat tersebut, mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kitab Taurat. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, agar kalian tattaqun, bertakwa, atau bisa diartikan tattaqun, agar kalian takut annaro, takut apa? Kepada api neraka, awil ma'asiyah, atau takut terhadap kemaksiatan. Summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling dari janji tersebut. Jadi karena takut mati, mereka sepakat, ya sudah, wahai Nabi Musa, kita akan mengamalkan kitab Taurat, katanya Banu Israil. Karena apa? Mereka takut sudah siap mati. Ini yang namanya Gunung Tur sudah ada di atasnya. Akhirnya mereka mau. Loh, kok ya mesti aja gelem. Ya, apa namanya? Mungkin sebagian kita ya mesti aja gelem, soalnya gunungnya wis di dhuwur. Kita mungkin juga sama. Loh, ini bukan main-main. Maksudnya gini loh. Satu, mereka sudah dikasih kenikmatan yang sangat banyak. Kemudian dinampakkan suatu hal khawarikul adat, dinampakkan kepada mereka hal-hal yang di luar logika. Gunung iso ngawang. Kira-kira ini yang mengangkat masuk jin? Ya kan enggak mungkin. Dan bukan jin ini, bukan sihir. Soalnya mereka tahu sendiri kejadian Nabi Musa melawan Fir'aun. Para penyihir juga banyak yang masuk Islam. Mereka banyak yang beriman kepada Nabi Musa, mengetahui kebenaran bahwasanya Nabi Musa bukan penyihir dan bukan dibantu oleh jin. Ini mukjizat. Ya, tahu kalau itu nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diperintahkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tahu. Kemudian diberi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, ya otomatis mereka ya yakin itu dari Allah, otomatis. Ya. Dadakno mereka sama Gusti Allah seakan-akan wis lah aku sir ya wis apa gelem, lek gak sir ya gak gelem, ya kan kurang ajar, ya kan. Sami'na wa asaina, kasaran seperti itu, ya kami dengar tapi kami ya maksiat, ingkar, ya waliyadzubillah. Summa tawallaitum, kemudian kalian wahai Banu Israil setelah sepakat dengan perjanjian tersebut berpaling, mimba dzalika ai al-misaki anit ta'ah, kalian berpaling setelah perjanjian tersebut daripada ketaatan. Falaula fadlullahi alaikum, maka seandainya tidak ada anugerah Allah Subhanahu wa taala, fadlnya Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, wa rahmatuhu, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lakum, untuk kalian, bitaubati, dengan taubat, au ta'khiril adzabi, atau azabnya diakhirkan, lakuntum minal khasirin ay al halikin, pasti kalian akan menjadi orang-orang yang binasa. Ini itu pun masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, enggak langsung dihancurkan. Ini salah satu
hal kekurang ajaran Banu Israel atau al-Yahud. Walaqad alimtumul ladzina a'tadaw minkum fis sabati faqulna lahum kunu qiradatan khasiin faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Walaqad alimtum, dan sungguh kalian telah mengetahui, alladzina a'tadaw, orang-orang yang telah melampaui batas, minkum, di antara kalian wahai Banu Israel, fis sabati, di hari Sabtu. Fakulna, maka kami berkata kepada mereka, kunu kiradatan khosiin, jadilah kalian wahai Banu Israel kiradatan khosiin, kera-kera yang dijauhi. Faja'alnaha, maka kami menjadikan hal tersebut nakalan, sebagai pelajaran, lima baina yadaiha wa ma khalfaha, untuk apa yang ada di antara keduanya, di antara kedua tangannya, maksudnya di hadapannya, wa ma khalfaha, dan apa yang setelahnya, wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai wejangan atau nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Walaqad, lamu qasam, lamnya lam qasam, lam untuk sumpah, dan demi suatu kejadian yang kalian telah mengetahui. Alimtum, kalian telah mengetahui. Araftum, alimtum bermakna araftum, kalian telah mengetahui. Alladzina tadaw tajawazul hadda, yaitu orang-orang yang melampaui batas, minkum, di antara kalian, yaitu di antara Banu Israel, fis sabati, di hari Sabtu. Maksudnya melampaui batas di hari Sabtu apa? Bisaidis samaki, dengan apa? Mancing. Mancing ya, atau saydul bahri, atau memburu, memburu ikan, atau mancing, atau njolo. Walhasil kalau mancing walhasil itu saydus samak, mancing, wa njolo, wa nyetrum, wa apa lagi? Jaring, apa, motas. Ya itu. Ini bahwasanya nanti insya Allah di juz 9 kalau nggak salah itu ada pembahasannya lagi. Walhasil Banu Israel itu dulu dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu. Tapi mereka hela, mempermainkan. Jadi memang ya ujian itu, subhanallah, ujian itu sesuatu hal yang enak memang. Sama kita belajar dari sini, Banu Israel itu kan dulu kan banyak yang mancing itu, bukan mancing ya, ya mencari ikan lah, nanti kalau mancing hobi lah, ini habis jolo, pokoknya mencari ikan, memburu ikan. Itu sudah ada mulai zaman dahulu, mulai zamannya Nabi Musa, tepatnya Banu Israel. Jadi subhanallah, itu Banu Israel ketika mencari ikan itu sama Nabi Musa dilarang, Allah Subhanahu wa taala membolehkan mencari ikan kecuali di hari Sabtu. Itu sudah dilarang. Subhanallah, pas hari Ahad sampai hari Jumat itu iwake sepi. Ya ono siji loro gak pati akeh. Tapi lah Sabtu, subhanallah, ikan itu banyak yang menampakkan kepalanya itu, mangap-mangap gede-gede. Ya betul, itu dalam seperti itu. Sudah nampak. Ayo, siapa yang enggak tergiur seperti itu? Nah, ini makanya ujian itu seperti itu. Jadi dilarang, tapi pas larangan itu sepertinya nikmat. Ya, betul, ujian kan seperti itu ya. Atau walhasil itulah. Mungkin seperti yang pacaran itu. Jadi walaupun elek ku kok wayu.
Itu hati-hati, makanya ojo pacaran, itu ujian itu. Ya. Hati-hati. Padahal sebenarnya jernih sing liyane elek itu. Padahal katanya dia cantik. Padahal ujian itu. Ya, hati-hati. Jangan ini Ramadan ojo sampai pacaran, Dek. Ya. Eman-eman. Waliyadzubillah. Jangan pacaran. Itu ujian untuk kalian. Dilarang pacaran. Hawian. Apalagi berdasarkan apa? Berargumentasi pacaran nuansa Islami. Oh, gak usah kaya, Dok. Itu wis gak ono pacaran Islami itu enggak ada. Oh no. Nah, ini ujian seperti itu. Jadi pas yang enggak dilarang itu sepi. Tapi yang dilarang, pas waktu dilarang itu dinampakkan seperti sangat banyak. Memang ikannya keluar semuanya ketika hari Sabtu. Nah, makanya banyak yang hela ketika itu. Tapi itu gak moro-moro hela. Ketika itu iblis langsung menyerupa manusia. Iblis menyerupa manusia, ngajari. Lihat, Sabtu iku iwake metu kabeh. Nah, iki perlu dikei nganu iki. Apa? Kei siasat. Pokoknya kan sing gak oleh mencari ikan di hari Sabtu. Ya golek cara. Jadi pas Jumat sore itu buat jaring atau buat perangkap gitu. Terus didekek. Didekek kira-kira Sabtu itu ikannya masuk. Minggu diambil. Loh, kan gak mencari ikan di hari Sabtu. Berarti gak melanggar peraturan, nggak apa-apa gitu. Ini katanya iblis. Itu Bani Israel banyak yang mempraktekkan. Nah, ini ilmu yang manfaat katanya. Makanya ojo hela ya, ojo hela. Itu pacaran syariat itu nggak ada. Itu hela itu. Pacaran kita tarawih bersama, witiran bersama, wis gak usah. Kuwaya dok. Nang jamek gocengan wis gak sumbut mbek dosane ya. Wis lho iki aku moro semangat iso nangis. Oleh nangis sopo. Nangis kuatir putus gaya dok. Dah. Dan subhanallah. Walhasil itu yang namanya ujian itu pasti dari hal sesuatu yang disenangi dan itu nampak sangat indah itu ya. Dan ujian setiap masing-masing anak ini enggak sama. Ada yang diuji dengan orang tua, ada maksudnya orang tua gak cocokan sama kita, itu ada, itu ujian. Ada yang diuji dengan sing ganteng-ganteng rada pinter ngomong, itu diuji dengan perempuan. Ada juga walaupun gak ganteng tapi pintar ngomong ya diuji dengan perempuan. Ada apalagi anak pondok itu masya Allah. Karena barokah wirid walaupun gak ganteng itu biasanya dicintai, mahbub indal mar'ah. Biasanya. Tapi itu ujian deh, ujian. Ojo dilayani, nggak boleh. Ya. Ditahan. Ya, itu. Jadi kalau kita mampu menahan ujian tersebut, insya Allah kita mendapat lazzatul ibadah. Lazzatul ibadah. Itu macam-macam ujian ada aja. Mungkin dia nggak hawian, nggak pacaran, nggak sama orang tua, khair-khair aja. Ada diuji dengan riya. Suaranya penak jadi sergap nang musola. Ngaji tok wis. Ngaji tok. Padahal dalam hatinya gitu, suaraku yang paling enak itu sak Malang ya aku iki. Ada kan seperti itu ujian. Tapi ya ojo langsung gak gelem tadarusan, gak gelem ngaji. Ya tetap tapi di toto maneh. Niate di toto maneh itu. Itu namanya ujian wis sembarang kalir gak diuji dengan males. Akhirnya ndek omah ya gak terawih, gak tadarusan. Ya wis gak bantu orang tua, penggawe ini turu
HP-an ya sholat 5 waktu terus itu apa? Itu wis golek bukuan wis ono itu ujian. Ya kita harus menyikapi itu dengan ya kita tahu sendiri permasalahan yang ada dalam diri kita. Kita tahu sendiri kelemahan kita itu apa, itu jangan dituruti kalau itu jelek. Tapi harus diperangi. Yang males ya aja males. Sing biasanya turune angel gugane iku ya termasuk ujian deh. Itu dirubah. Niat itu bisa merubah suatu kemalasan. Kan di sini pasti ada kan sing lek wis kadung turu digugahi iku kaya patung ngono. Patung lemes. Wis gak obah. Entah iku sikile diwangkat glebek. Semek ngono tok. Itu kan ujian. Tapi kalau seandainya diniati itu pasti bisa bangun sebenarnya. Cuma ya memang niatnya enggak bangun. Ya akhirnya ya enggak bangun. Soalnya kita sudah tahu, kita dulu pernah mondok, paham siapa. Itu padahal kalau niat ya ada kan di salah satu anak, dia satu kamar. Lek digugai ya kayak ngono iku, kayak patung lemes ngono iku. Dikapak-kapakno gelabak turu maneh. Tapi kalau dung niat yang lainnya belum bangun dia sudah bangun. Terutama Ramadan. Ini yang biasanya di luar Ramadan bangunnya kari. Kalau Ramadan dia bangun duluan. Ya karena niat. Makanya ya ini maka kuncinya niat. Kalau kita niat baik pasti sama Allah dibantu. Begitu juga itu, yang tidurnya angel gugani. Niat sih, katanya tidur wudhu dulu. Itu diamal. Kemudian wiritan, ojo khoyal, wiritan. Itu, ojo guyon. Terkadang gurau sembarang kali. Kelas, afan. Nah, ini bisa disamaki waqad nahainahum anhu wa hum ahlu ailah. Dan kami telah melarang mereka dari anhu an saydis samak yaumas sabat, yaitu melarang mereka untuk mencari ikan di hari Sabtu. Wahum ahlu ailah, mereka itu adalah penduduk desa Ailah. Fakulna lahum, maka kami berkata kepada mereka, kunu qiradatan khasiin mub'adin. Maka kami berkata kepada para ahlu Ailah, penduduk desa Ailah, jadilah kalian qiradatan khasiin, kera-kera yang dijauhi, mub'adina. Fakanuha, maka mereka menjadi kera. Wahalaku ba'da salasati ayyam, dan mereka binasa atau mati setelah 3 hari. Jadi penduduk Ailah tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka kera. Setelah itu setelah 3 hari mati. Jadi nanti ini sebenarnya panjang lebar ceritanya, itu ada ceritanya nanti ada terbagi menjadi 3, ada yang seperti ini. Nah, akan disebutkan lagi di juz 9 insyaallah, di surat Al-A'raf insyaallah. Kemudian faja'alnaha aitilkal uqubata, maka kami menjadikannya hukuman tersebut nakalan ibratan maniatan, sebagai pelajaran maniatan yang bisa mencegah minartika bimislima amilu, dari mengamalkan apa yang telah mereka amalkan. Ya, maksudnya ini pelajaran supaya enggak sampai melakukan hal yang sama seperti kelakuan ahlu Ailah. Lima baina yadaiha wa ma khalfaha, yaitu pelajaran untuk apa yang di masa tersebut dan apa yang di belakangnya atau yang setelahnya. Ailil umamil lati fi zamaniha wa ba'daha, untuk umat-umat yang di zamannya dan setelah zaman tersebut. Wa mau'idatan lil muttaqin, dan sebagai nasihat atau wajangan lil muttaqinallaha, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khussu bidzikri, itu kasih koma di situ. Allah kasih koma. Wa khussu, dan mereka dikhususkan bidzikir dengan penyebutan. Maksudnya lil muttaqin. Mereka dikhususkan bidzikir li'annahum al-muntafi'una biha. Karena hum al-muttaqin itu adalah orang-orang yang
bisa mengambil manfaat biha dengan ibrah tadi. Bi khilafi ghairihim, beda dengan orang yang lain dari mereka. Nah, jadi kalau orang yang muttaqin mengambil pelajaran bahwasanya kalau ada suatu perintah kemudian dimanipulasi atau dipolitiki, itu tetap bahaya hukumnya. Bisa-bisa ada musibah di situ. Mengambil pelajaran. Tapi ada sebagian kita itu ketika mendengarkan kisah seperti ini, ya cuma untuk asik-asik saja. Oh, ternyata ada ya. Saking nganu apa? Ya kisah, oh, ternyata ada. Akhirnya cerita tok. Enggak masuk dalam hati. Padahal Allah SWT sebenarnya tujuannya kenapa kok menyebutkan kisah seperti ini sebagai ibroh, sebagai pelajaran. Jangan sampai memanipulasi suatu perintah atau hela terhadap suatu perintah. Kalau dikasih perintah, ojo menggo. Mungkin di kongkon dalam nang Indomaret sini. Ya, itu dadakno sik golek muter. Sik nang Gang Manisa atau Jalan Kembar sana. Kok golek Indomaret sing waduh dewe. Lho kok jauh? Iya masih ke Indomaret. Ini sebenarnya agak politiki perintah ini hati-hati. Disuruh beli ke Mbak H, jalannya lewat Mbak Tukila. Oh, kok mampir dhisik nang kuburan dilu ae. Terakhir di Mbak H. Ini sebenarnya kurang amanah ini. Ini agak hela titik. Agak hela. Lu kan enggak apa-apa, enggak boleh itu. Tidak boleh. Sama, hampir sama dengan yang dilakukan oleh Bani Israel. Dia enggak golek ikan di hari Sabtu, tapi menyiapkan perangkapnya pada hari Jumat, dan hari Sabtunya mereka panen. Nah, ini mungkin yang ashabul haila rodok ya apa gitu. Rodok panas. Ini tetap tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Buktinya tetap dijadikan kera. Wal iyadzubillah. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Awanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Dan ketika berkata Nabi Musa kepada kaumnya, sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah, sapi. Qalu, mereka berkata, atattakhiduna huzwa, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai apa? Huzwa, hal yang remeh atau mahzuan ya. Huzwa. Apakah engkau menjadikan kami sebagai lelucon wahai Nabi Musa? Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Kemudian Nabi Musa berkata, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bodoh. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kemudian mereka Banu Israel berkata kepada Nabi Musa, ud'u lana, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami, yubayyin lana, agar Allah menjelaskan kepada kami, ma hiya, apa itu? Maksudnya berapa umurnya? Qala, maka berkata Nabi Musa, innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqulu, berfirman, innaha baqaratul la faridun wala bikr. Sesungguhnya sapi tersebut tidak terlalu tua, wala bikr, dan tidak terlalu kecil. Awanum baina dzalik, telah nampak sifat tersebut, baina dzalika, di antara hal tersebut, faf'alu ma tu'marun, maka lakukanlah apa yang telah kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan kenapa kok Nabi Musa memerintahkan untuk menyembelih sapi? Kenapa?
Ada yang tahu? Oh. Kenapa? Ya itu. Wadhkur, dan ingatlah wahai Banu Israil, idh qala Musa, ketika berkata Nabi Musa kepada kaumnya, waqad qutila lahum qatilun, dan sungguh telah terbunuh untuk mereka qatilun, seseorang yang telah terbunuh, la yadri qatilahu, tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Wasa'aluhu an yad'u Allah, dan mereka meminta kepada Nabi Musa an yad'u Allah, untuk berdoa kepada Allah, an yubayyinahu lahum, agar Allah menampakkan si pembunuh lahum, untuk mereka. Fada'ahu, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan orang yang terbunuh itu namanya amil, bukan amil ya, amil, ada ya-nya. Amil itu ada seseorang terbunuh. Nah, jadi nggak tahu siapa pembunuhnya. Pembunuhnya tidak diketahui. Nah, akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Wahai Banu Israil, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Qalu atattakhiduna huzwa. Wahai Nabi Musa, apakah kalian itu menjadikan kami sebagai lelucon saja? Ini kejadian yang besar, pembunuhan. Kasarnya seperti itu. Paham ya? Dadakno mek dikongkon beleh sapi. Ya. Untuk kita mungkin sebagian ya wajar, soalnya ini hal yang besar. Sebenarnya simple. Seandainya Banu Israil itu manut, itu kan langsung beleh sapi, selesai kan? Selesai enggak? Selesai. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Wahai Banu Israil, sekarang sembelih sapi. Sudah. Itu langsung digebukno, selesai kepada orang yang meninggal. Pasti nanti jawab. Sebenarnya itu simpel dok. Tapi berhubung kakek takon, akhirnya sik ngenyek. Atattakhiduna huzwa. Wahai Nabi Musa, guyonan ta iki. Kalau engkau menjadikan kami sebagai lelucon dah, mahzuan, dihina, diremehkan kan, bina terhadap kami. Hei sutujibu Nabi mislidarik, dengan sekira engkau menjawab kami dengan seperti itu. Qala, maka Nabi Musa berkata, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung, katanya Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan orang-orang termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Ya, Banu Israil rodok goblok di didik. Wis dikongkon sing muda golek sing angel. Itu. Jadi seandainya Nabi Musa Banu Israil langsung menyembelih sapi, selesai. Nah, kelas. Kemudian qala a'udzubillahi amtani'u billah min an akuna minal jahilin al mustahziin, yaitu orang-orang yang menghina hal tersebut atau meremehkan hal tersebut. Falamma alimu annahu azama, maka tatkala mereka itu mengetahui annahu azam, bahwasanya hal tersebut adalah azam atau suatu keinginan itu saja. Qalu, mereka berkata, ud'u lana, ya, wahai Nabi Musa, ud'u, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kami, agar Allah menjelaskan kepada kami mahia, ai masinuha, berapa umur sapi tersebut. Qala Musa, maka berkata Nabi Musa, innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innahu ai Allah, ingat ya, lafdzul jalalah jadi badal dari isim dhamirhu. Innahu ai innallaha, maksudnya seperti itu. Makanya innahu ai Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqulu, berfirman, innaha baqaratun la faridun wala bikr musinnatun wala bikr saghirah, sesungguhnya sapi tersebut tidak terlalu tua, musinnatun, tidak terlalu berumur, wala bikrun, dan tidak terlalu kecil. Awanum baina dzalik, telah jelas nasifu yang kami sifatkan baina dzalika, di antara hal tersebut. Ya, kan?
Wis enak, gak terlalu tua, gak terlalu cilik. Wis itu. Al-madhkur baina dzalik al-madhkuri minas sinin, yang telah disebutkan dari umurnya. Faf'alu ma tu'marun. Wes, maka kerjakanlah apa yang telah kalian diperintahkan bihi dengannya min dzabhiyah, dari menyembelih sapi tersebut. Ya. Ternyata apa yang dikatakan oleh Banu Israel, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Si tanya, apa warnane? Ya Allah.